Bismillah. Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillah, sekarang kita telah memasuki tema kelima, yaitu bahasa. Pada tema bahasa, kita akan belajar bagaimana cara berkomunikasi dengan baik dan benar. Kita juga akan belajar bagaimana cara menulis yang sesuai dengan kaidah penulisan yang baik dan benar. Nanti, kita juga akan bercerita lewat sirah. Bagaimana sih cara berkomunikasi orang-orang soleh terdahulu? Kita akan belajar dari mereka. Nah, melalui video ini, Ustadz akan menyampaikan TFP dan mengajak teman-teman semua untuk bersemangat dalam belajar cara berbahasa yang baik. Karena akhlak yang baik berasal dari lisan yang baik. Jadi, Ustadz berharap teman-teman bisa menyimak videonya dari awal sampai akhir. Barakallahu fikum. TEP tema 5. Tema bahasa bagian 1. Komunikasi. Definisi komunikasi. 1. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi berupa pesan, ide, atau gagasan dari satu pihak kepada pihak lain. 2. Komunikasi terbagi dua, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. 3. Komunikasi verbal adalah segala sesuatu pesan yang diucapkan atau ditulis. Contoh, berbicara langsung atau ngobrol, chatting, atau menulis surat atau email. Biasa disebut dengan surau. Yang keempat, komunikasi nonverbal adalah segala sesuatu pesan yang disampaikan terlihat atau terasa oleh panca indera. Contoh, gerak tangan, melambaikan tangan, tandanya sampai berjumpa lagi. Adab komunikasi. 5. Sedikit bicara lebih utama. 6. Mengucapkan perkataan yang baik atau diam. 7. Gunakan kata-kata yang baik. 8. Dilarang membicarakan setiap yang didengar. 9. Jangan mengutuk atau bicara kotor. 10. Hindari mendebat meski kita benar. 11. Dilarang berdusta ketika bercanda. 12. Menghindari perkataan kasar, keras, yang bisa menyakiti perasaan orang lain. 13. Berilah nasihat ketika orang tersebut sedang sendiri. 14. Janganlah berbisik-bisik dua orang kecuali melibatkan yang ketiga. Adab mendengar. 15. Menghormati yang sedang berbicara. 16. Mendengarkan pembicaraan orang lain dengan baik dan tidak memotongnya. 17. Tidak mencari-cari kesalahan pembicara. Duduklah dengan duduk yang beradab, tidak membentangkan kaki, juga tidak bersandar, apalagi saat berada di dalam majelis. Syekh Utsaimin rahimahullah. Adab berekspresi. 18. Ekspresi adalah pengungkapan atau proses menyatakan, memperlihatkan atau menyatakan maksud, gagasan, perasaan, dan sebagainya. 19. Mengekspresikan perasaan bisa diungkapkan dengan gerak anggota badan, air muka, ekspresi wajah, tutur kata. Kontrol suara. Suara adalah bunyi yang keluar dari mulut manusia. 21. Seperti pada waktu bercakap-cakap, tertawa, menangis. 22. Pitch control, yang biasa lazim kita dengar kontrol, yaitu kontrol suara, adalah istilah yang digunakan dalam dunia komunikasi. 23. Kontrol suara adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan dan mengatur kemampuan vokalnya atau suaranya. 24. Kontrol suara meliputi tinggi rendahnya suara dalam mengucapkan kata, kerasnya suara atau loudness, tempo atau time, dan kadar suara, quality. 25.
Ketika kita berada di suatu ruangan, hendaknya kita bisa mengontrol tinggi rendahnya suara. Apakah suara kita terlalu tinggi, bahkan sambil berteriak, atau terlalu rendah, yang mengakibatkan suara kita tidak terdengar lawan bicara. Media komunikasi. 26. Media komunikasi adalah suatu alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. 27. Fungsi media komunikasi. A. Menyebarkan penyampaian informasi. B. Memudahkan menyampaikan komunikasi. C. Mempercepat penyampaian di dalam sebuah informasi. D. Sumber informasi bisa dipertanggungjawabkan. 28. Macam-macam media komunikasi. 29. Media cetak, koran, majalah, surat. 30. Media elektronik, radio, televisi, film, komputer, dan internet. Macam-macam alat komunikasi. 31. Ada beberapa macam alat komunikasi. Terdapat alat komunikasi tradisional dan modern. 32. Alat komunikasi tradisional. Bentungan, batu atau daun, daun lontar, lonceng, telegraf, asap, kode Morse, merpati pos, surat. 33. Alat komunikasi modern. Koran, faksimile, telepon kabel, smartphone atau handphone, televisi, radio, komputer, jaringan internet. Manfaat komunikasi. 34. Untuk menyampaikan informasi. 35. Sebagai penyampaian pendapat. 36. Sebagai bentuk interaksi dengan orang lain. 37. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. 38. Untuk menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. 39. Sebagai bentuk ekspresi. 40. Menghindari adanya kesalahpahaman dan lainnya. Adab menggunakan alat komunikasi. 41. Di antara banyaknya alat komunikasi, media sosial adalah media komunikasi yang banyak digunakan pada saat ini. 42. Kita harus mempunyai ilmu dalam penggunaan media sosial agar bermanfaat saat digunakan. 43. Hindari menggunakan sesuatu yang berlebihan yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beribadah kepadanya. Dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Al-Quran, Surat Al-A'raf, ayat 31. 44. Berikut adab-adab menggunakan gadget atau gawai. 1. Menggunakan gadget sesuai kebutuhan. 2. Pikirkan lebih banyak manfaat atau mudaratnya. 3. Saat akan mengirim sesuatu, maka pikirkanlah terlebih dahulu apakah pantas di-share atau tidak. 4. Untuk akhwat tidak saling mengirim foto karena dikhawatirkan akan terlihat oleh ikhwan. Alhamdulillah.